Sekarang kita akan belajar mengenai perbedaan jarak dan perpindahan. Sebelumnya kita udah belajar nih, kalau jarak itu adalah sepanjang lintasan yang kita lewati. Nah, kalau perpindahan itu adalah jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Jadi semisal kita punya titik awal A dan titik akhir B, maka perpindahannya adalah kita tarik garis lurus dari A ke B. Untuk lebih memahamkan kita mengenai perbedaan jarak dan perpindahan, sekarang kita akan mengerjakan salah satu contoh soal mengenai jarak dan perpindahan. Jadi si Dimas ini diminta oleh ayahnya untuk mengantarkan dompet ke kantor. Untuk sampai di kantor, Dimas harus mengendarai motor sejauh 5 km ke arah utara. Sekarang kita buat dulu garis lurus 5 km, kita anggap aja 5 km ke arah utara. Nah, arah utara itu terserah kalian mau ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu terserah kalian. Yang penting kalian konsisten. Oke, karena utara itu lazimnya ke atas, ya udah saya buat 5 km itu ke atas. Selanjutnya, setelah sampai di pertigaan, ia harus belok ke kiri sejauh 8 km. Oke, kita buat dulu garis 8 km nya. Di perempatan, Dimas belok ke arah kanan sejauh 1 km sampai akhirnya sampai di kantor ayahnya. Nah, kita buat lagi nih, dia belok ke kanan 1 km. Udah sempat sebutin nih, kalau jarak itu adalah sepanjang lintasan yang kita lewati. Kalau Dimas tadi 5 km ke utara, belok ke kiri 8 km, belok kanan 1 km, berarti lintasan yang dilewati Dimas itu adalah 5 km ditambah 8 km ditambah 1 km. Jadi jarak yang udah ditempuh sama si Dimas itu adalah 14 km. Sekarang kita akan menentukan nilai dari perpindahan. Perpindahan tadi kan kita cuma perlu tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Nih, kita tarik garis lurus dari awal ke akhir. Nah, ini lintasan yang warnanya beda, ini perpindahan kita. Tapi kan kalau kayak gini bentuknya jadi aneh. Nah, kita buat dulu nih biar bentuknya nggak aneh lagi. Ternyata dia bisa dibikin jadi segitiga. Nih, kita buat segitiganya dulu. Nah, bagian ini itu adalah penjumlahan dari 1 km ditambah 5 km. Jadi di sini 6 km. Selanjutnya yang bagian atas itu adalah ini, 8 km. Nah, sekarang sisi miring ini adalah perpindahan kita. Nah, karena dia membentuk segitiga siku-siku, makanya kita bisa cari menggunakan persamaan Pythagoras. Pythagoras itu kan kalau kita mau mencari sisi miringnya, berarti sisi tegak dikuadratkan ditambah sisi alasnya dikuadratkan lalu diakar. Nah, sekarang kita udah punya perpindahannya. Tapi emang perpindahan tuh nyarinya selalu pakai persamaan Pythagoras? Ya enggak lah ya. Jadi tergantung nanti permasalahan kalian tuh kayak apa. Ini salah satu contoh yang nggak perlu pakai persamaan Pythagoras. Ini si Budi ini
berjalan dari titik A ke titik B sejauh 100 meter. Nah, karena ini nggak dikasih tahu nih dia mau ke selatan, ke utara, kemana, kita buat asal aja, kita buat ke atas. Setelah itu, dia belok ke kanan ke titik C sejauh 200 meter. Kita kira-kira aja 200 meter segini. Setelah itu, ia belok kanan lagi ke titik D sejauh 100 meter. Oke, dia ke kanan lagi nih. Dia muter-muter kayaknya. Ke titik D 100 meter. Biar nggak bingung, kita kasih titik-titiknya dulu, titik A, B, C, dan D. Kita tentukan jaraknya. Jarak tadi adalah sepanjang lintasan yang kita lewati, berarti dari A ke B ke C ke D itu adalah jarak. Tapi kalau perpindahan itu dari titik asal ke titik akhir, nah berarti A ke D ini adalah perpindahannya. Nah, gampang kan?